berjuang sambil tentang dunia perkuliahan di S2. Jadi tadi aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan sama manusia-manusia ini. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Mita dari peminatan keperawatan medikal bedah. Tika? Oh, aku. Perkenalkan, nama saya Atika dari peminatan maternitas. Halo. Oh, ini dulu. Oke, lanjut. Halo. Perkenalkan, nama aku Sultan dari peminatan kritis. Halo, aku Nasril dari peminatan KM. Oke, kita langsung mulai ya guys. Jadi untuk pertanyaan pertama ini mungkin klise dan sering ditanyakan. Jadi kenapa kita memutuskan untuk lanjutnya? Siapa yang mau pertama jawab? Dari yang paling tua. Oke, Anika. Apa ya? Kenapa sih kamu melanjutkan S2? Oh, oke. Pertama, karena aku nggak mau jadi orang yang aktif gitu ya. Terus yang kedua, karena motivasi dari orang tua. Makanya aku lanjut. Ya udah deh, menjalani takdir. Pokoknya buat jenjang karir lah ya. Next, ada yang mau jawab lagi ya? Aku Boleh. Ayo. karena mendapatkan karena kebetulan dapat beasiswa dari orang tua. Jadi peluang tersebut harus diambil. Kalau enggak nanti udah ini udah expire. Benar sekali. Itu adalah alasan. Terus untuk ini sih buat menjaga dan menambah pendalaman film. Oke. Tetap ayo dari si Sultan. Kenapa kan? Kalau aku alasannya hampir sama sih. Sebenarnya apalagi aku baru lulus nurse, terus kemudian kayak belum kepikiran buat kerja. Akhirnya sama orang tua juga dapat beasiswa juga. Terus akhirnya disuruh S2 dulu. Kalau Nasril, nih kan Nasril kan udah sempat kerja kan? Ya, betul. Ya, kenapa? Dari kelas BK kamu udah kerja, kenapa nih kamu udah duit ya? Dan udah kerja di klinik Bali gitu kan? Udah di klinik di Bali. Kenapa? Kalau aku sendiri ya sama kayak teman-teman tadi masih dapat tawaran beasiswa. Beasiswa kan? Sama untuk yang lebih jelas pastinya jadi dan mungkin akan lebih baik di Ya, klise lah ya jawabannya buat jenjang karir. Oke, pertanyaan kedua. Hal yang paling sulit yang bikin kamu hampir menyerah selama S2? Oke, gantian kali ya dari Nasrul. Boleh. Aku yang bikin struggle banget gak ada sih sebenarnya, tapi agak minder tuh aku masih mikir orang lain udah jawab gitu. I see. Oke, Sultan kenapa kan? Kalau aku lebih ke ini sih, kan kebanyakan teman-teman kita kalau di S2 kan udah pada kerja, udah pada pengalamannya juga banyak banget. Jadi kalau di kelas tuh rasanya kayak pressure-nya tuh makin tambah gitu loh. Mereka sebenarnya udah lebih tahu, tapi mereka pengen tahu lagi, sedangkan kita kayak sebenarnya yang di anu tuh mau apa gitu loh. Jadi bingung mau arahnya mau kemana dulu. Oh, sama sih benar ya. Ngerasain yang punya teman yang udah kerja aku sebenarnya di dunia. Jadi kalau kita kan di S2 ini lebih eviden ya. Kalau misalnya mereka tuh udah tahu kondisi di lapangan tuh, oh bener ini, jadi kira-kira evidensinya kan ada tahu. Sedangkan kita tuh kayak masih nggak tahu kondisi di lapangan gimana. Yang paling kita cuma tahunya ya pas dari kita profesi. Tapi kalau dibandingin kita di profesi dengan sekarang ini kan kita biasanya di PNS yang bisa dibilang bukan ya. Jadi kayak kampusnya tuh lebih kompleks ya. Jadi kayak merasa ya itu ngerasa atau lebih baik sebenarnya kerja dulu ya. Cuma Iya, aku juga sempat kepikiran kayak gitu. iya, Sangat itu kan
kan. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Hal-hal yang paling sulit yang bikin Atika hampir menyerah. Apa ada masalah personal kan? Apa ya? Secara umum sih sama kayak teman-teman ini kan. Tapi karena kan aku baru pertama kali merantau ya, jadi kayak aku mau pengen pulang kampung. Beda sendiri. Tapi emang relate sih. Pulang kampung tapi nggak bakal lah karena anggap aja ini ujian yang harus tetap melanjutkan. Apapun yang telah kita pilih kita harus tetap melangkah jauh meskipun banyak duri-duri di depan itu ya. Yang penting pakai sendal. Iya. Pakai sendal. Sendal swallow. Ya sih relate ya, karena kan di S2 ini kita tuh ngerasa semakin belajar itu semakin udah punya itu ya, punya pengetahuan, selalu melihat orang-orang di sekitar tuh lebih dan lebih pintar gitu. Semakin tahu kalau kita nggak tahu. Nah, benar. Apalagi basicnya kita fresh graduate, terus dari univ-univ yang ya biasa lah ya, dan gue langsung ke Unpad ketemu anak-anak yang anak-anak Unpad, anak-anak alumni UI, jadi agak shock melihat pemikirannya. Terus juga kita masih minim skill komunikasi ya, jadi ya buat diskusi itu kita masih maju mundur gitu. Nah itu apa perbedaan yang kalian rasakan antara kuliah S1 nurse sama S2? Terus yang mana yang paling berkesan di antara tiga step pendidikan ini? Siapa dulu nih? Oke, mulai Sultan. Perbedaannya S1 nurse sama S2. Kalau aku lebih ke ini sih, sistem pengajarannya di univ ya. Karena aku dari swasta. Terus tiba-tiba aku masuk negeri, jadi dari segi penugasan, kemudian penjadwalan tuh kayak beda banget gitu. Langsung kayak bedanya tuh jomplang banget. Makanya awal-awal semester kemarin awal tuh agak struggle-nya juga penyesuaian di situ. Terus kalau yang berkesan nurse sih, nurse Paling berkesan. berarti S2 dia masih itu lah ya. Iya, begitu. Masih lah ya. Si Nasri ya. Perbedaan sama yang paling jelas sih ya sistem belajar di S1 itu kayak kalau dibanding ke pribadi harus sendiri S1 itu masih antara dua gitu, kadang membaca itu masih malas, tapi kalau untuk di S2 ini ya kita dituntut banget untuk membaca terus kalau berkisahnya mungkin S2 ini juga bermanfaat terapi ya lingkungan di S1 karena S1 itu kan rata kita banyak experience yang masih bisa keluar salah tapi kalau udah di S2 ini kan ya umur juga itu sih. Jika gimana nih? Kalau aku yang paling berkesan itu sebenarnya kenapa satu masih maba-maba itu kan kayaknya kita semua pengen mencoba segala sesuatu khususnya di dunia organisasi. Pokoknya Explore ya. iya, pokoknya aku tuh di S1 tuh kayak semua pengen aku coba, jadi punya banyak teman dari teknik lah, fisik lah, terus lagi SD lah gitu. Extrovert guys dia guys. Iya, Paling beda sama yang kupu-kupu nih kuliah pulang. terus pas S2 perbedaannya kalau aku sih kalau sistem belajar kayaknya masih biasa ya. Yang beda tuh mungkin lingkungan ya. Kalau kita sama mungkin ada bagian di mana habis kelas itu pasti kayak diskusinya bisa dibilang minim. Karena kalau S2 ini kalau bisa masih ada waktu itu bakal diskusi terus teman-temannya, jadi bisa apa ya, daya saing sama daya apa bukan kayak pada kompetitif gitu loh. Dan kalau berkesan sebenarnya saya berkesan dan S2-nya juga berkesan karena kita bisa Paling ini jadinya yang mana semua ini sebenarnya gak
bisa dipilih deh, kayak beda gitu kayak S2 kan lebih dewasa. Apakah iya? Normal aja. Kayak mungkin ini pertanyaan yang telah ditanyakan ya. Kalian pernah ngerasa mau nggak sih ngambil jurusan keperawatan? Ya dulu, ayo. Sama jurusan sih enggak ya, pengennya tuh ke jurusan sebelah gitu. Jurusan tetangga. Tetap. Tapi kayak dia ngerasa di keperawatan, iya, tapi kayak ngerasa sendiri pengen masuk yang di sebelah jurusan tetangga. Terus ya udah sekarang sih udah ngerasa oke lah, sampai akhirnya lanjut part 3 ya, ranking 1 terus Ini adalah kesalahan yang diteruskan. Kesalahan yang berlanjut. Ketika gimana tuh? sama ya aku juga pernah kayak gitu pengen jurusan tetangga, tapi setelah Tuhan telah menentukan jalan aku untuk merawat manusia ini, jadi ya udah dijalani aja. Tapi sekarang menjadi tahap menerima belum? aku sudah akan bilang menerima. Oke. Ayo keluarkan Ya Allah, takut bener. Ceritanya benar-benar guys. Kalau aku hampir sama ya. Soalnya awalnya daftar ke pendidikan, nggak ada yang keterima. Terus udah di tahap hopeless mau cari univ, akhirnya aku masukin jurusan keperawatan. Malah keterimanya di situ. Tapi awal-awal emang agak struggle ngikutin. Nah, misalnya sampai di nurse mulai ngerasain tuh. Terus habis itu masuk S2 ini, balik lagi kayak belum bisa, kok S2 kok perawat kayak gini ya, kayak gitu. Jadi sekarang masih benar makin kaget. Apalagi kan aku tuh selalu sering kadang untuk membandingkan jurusan aku dengan jurusan. Soalnya jurusan yang lain aku merasa keren gitu loh. Apalagi ke anak-anak teknik. Itu aku merasa kalau temen gue banyak di luar kesehatan ya. Tapi di satu sisi setelah kita menjadi perawat itu kan lingkup perawatan itu sebenarnya sangat luas. Jadi kita bisa masuk di mana saja sebenarnya di perawatan. Jadi itulah yang membuat hati berbenah di perawatan. Tidak tergoyahkan lagi. Oke, next. Gimana cara kalian mengatasi atau mengejar deadline tugas itu saat ini? Kalau aku sih tim deadline. SKS ya guys, SKS. Selagi masih bisa scroll TikTok ya. Gas terus. Kebalikan Asrio. Ini adalah kebalikan. Pesan. Ya, Gak mau saya pokoknya. Kan aku hampir sama guys. Kalau tugas individu akhir-akhir ngerjain, tapi kalau tugas kelompok akhir juga. Enggak. Tapi ya sebisa mungkin kerjain dulu saya. Aku sama kayak Nasril. Persis. Pokoknya nanti pas deadline baru ngerjain. Pokoknya TikTok pertama ya. Apalagi ya guys, jangan lupa nontonnya. Oke, next. Kenapa kalian memilih Unpad sebagai kampus untuk melanjutkan S2? Karena sebanyak teman-teman. Wah, kenapa harus Unpad?
Apa dulu? Oh. Karena yang masih menerima Unpad ya guys, yang masih membuka pendaftaran Unpad, akhirnya daripada saya menunggu lebih lama, ya udah akhirnya apply ke Unpad. Karena satu itu bisa dia dulu dan masih terima Setia ya, tetap setia. Oh nih, kenapa harus Unpad nih? Jauh nih dari Sulawesi. Kan apa ya, sebelumnya itu kan awalnya kan antara mau lanjut dan tidak ya, harus memastikan sendiri lanjut S2 kapan, aku cari lah yang mana buka ya, akhirnya kebetulan Unpad aku harus searching lain nih kita kayak gimana kayak gini. Nah udah pas daftar langsung mau terima, itu kayaknya 5 dan bulan berapa udah mau tutup, aku daftar. Jadi mungkin udah takdir lah, takdir aku di sini. Karena nggak dibolehin itu aku di sini ada tante aku guys, jadi disuruh di sini. Oh ya, sama satu lagi, aku alasan milih Unpad karena dulu S1 pernah cita-cita mau masuk Unpad. Karena apa? Karena toganya keren guys. Ala-ala Harry Potter gitu kan. Oh, bener kan? Dan akhirnya berpesan PNS kan. Aku nggak lebih sopan. Mbak, dikit. Perkuliahan ini sebenarnya memperbaiki kehidupan kalian yang sebelumnya atau merusak ekosistem dalam kehidupan misalnya dari dunia percintaan. Jadi pada LDR kan itu akan membuat hubungan kalian semakin Takut bener. buat hubungan kalian semakin erat dan bersama atau membuat kalian Aku mau jawab. Kalau aku justru ini jadi memperkuat hubungan karena kan aku jadi lebih dekat dengan Mas Jerome ya. Buktinya Betul. Iya, betul. awalnya ketemu di Jambi agak jauh. Jerome nanti tolong komen ya. Jambi Jakarta. Mau kuliah ke Bandung dari Jakarta cuma 3 jam kan. Akhirnya aku mau jadi ini jawabannya mau kenal. kalau Atika gimana tuh? Ya, aku sangat bahagia ya. Karena salah satu Idola baru. bukan idola baru, itu udah dari lama idola. Itu idola kan pacar, kalau aku sih pacar. Udah ya, mungkin nanti lah. Aku mau ketemu kedua lagi ya guys. Jadi teman-teman yang cewek ini ke Unpad itu bukan benar-benar karena Unpadnya, tapi ada sesuatu di balik Bandung. Something. Kalian, ayo. Aku guys kalau Sultan bahagia karena di sini sudah dapat. ini kalau ada mbak Sunda boleh komen ya. Masih ini sama mbak Sunda boleh ya komen ya. Komen ya teteh-teteh. Teteh. Kosong apa ya? Oke. Selama S2 apa yang paling berubah dari kepribadian kalian? Apa ya? Siapa? Kita ini. Apa ya? Menurut aku Jadi lebih positif apa negatif? aku selalu positif. Oh, Positif betul. dalam hal apa? Tapi gini ya, kan aku waktu di sana waktu S1 masih kan dekat sama keluarga, jadi kering aku tuh lebih banyak gitu kan. Sedangkan di sini kayak
down, malah turun. Permainan tuh jelas. Contohnya iya, penyesuaian dari segi budaya gitu ya. Misalkan aku itu kayak apa ya, masyarakat banget kan. Ada yang sakit ke rumah gini. Sedangkan di sini aku kayak jadi introvert. Jadi kayak turun drastis. Gak cocok sama dia, extrovert banget. Lagi sih. Ya, serius, kenapa serius? Gimana serius? Perubahannya? Perubahan yang besar banget nggak ada sih ya, tapi lebih ke arah membacanya. Baca ya. Nah, Aku kalau personal nggak ada sih, masih sama. Paling cuma sekarang rajin nge-gym guys. Lihat tuh, udah mau berotot kan orang sekarang udah Jangan lupa olahraga. jangan lupa olahraga biar awet muda. pendidikan dan kesehatan itu harus seimbang. Aku juga dia nyontek jawaban, aku jadi jogging di sini. Habis itu beli pempek. Oke, deskripsikan satu kata. Kalau skripsi itu dengan kata drama, tesis itu berubah sama Apa ya? Soalnya aku belum nemu. ya, deskripsikan dengan satu kata ya. Kalau skripsi itu drama, tesis itu apa? Ancaman. Ancaman guys. Siap-siap dengan ancaman itu. Coba itu kali apa? Coba aja harus dicobain. Oh, aku motivasi. Oh. Kayak Banyak kali ya pertanyaannya. iya ya, udah hampir 30 menit nih. Udah lah,